Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Sekian dengan NPM 24051020 Saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Sekolah dengan program studi agribisnis. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis data dengan menggunakan software SPSS dengan metode regresi linear berganda. Pada video kali ini juga saya akan menjelaskan mulai dari cara penginputan data, cara menganalisis, dan cara membaca interpretasi terhadap output yang telah dihasilkan. Nah, sebelum masuk ke analisis, terlebih dahulu saya akan mengenalkan variabel-variabel yang akan digunakan pada penelitian ini. Nah, pada penelitian kali ini saya menggunakan ada dua jenis variabel. Yang pertama ada variabel dependen dan yang kedua ada variabel independen. Nah, pada variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Pada penelitian ini terdiri dari gaji karyawan. Selanjutnya pada variabel independen atau variabel yang akan mempengaruhi variabel lain adalah terdiri dari masa kerja dan jenis kelamin. Jenis kelamin sebagai X1 dan masa kerja sebagai X2. Pertama itu, kita akan membuka file Excel yang sudah kita simpan tadi. Pertama, klik file, data. Setelah itu, pilih tipe yang Excel. Kemudian cari datanya. Klik open. Klik continue. Nah, sebelum kita melakukan analisis, alangkah lebih baiknya kita membersihkan dulu data-data yang tidak berkepentingan, seperti ini. Ini juga. Nah, setelah itu kita ganti. Ini ganti menjadi numerik karena datanya itu bersifat angka. Semua data kita bersifat angka, jadi kita ganti semua tipenya menjadi numerik. Setelah itu kita ganti ini menjadi 11. Label ini kita ganti jadi gaji karyawan, kita ganti jadi Y. Ini kita ganti jadi X2. Ini X1. Kemudian ini sudah pas nominal. Kita hanya perlu ganti yang gaji karyawan menjadi scale. Nah, jika terdapat pertanyaan seperti apa sih perbedaan dari scale, ordinal, dan nominal? Nah, perbedaannya itu scale itu merupakan data dari hasil perhitungan atau data matematis, sedangkan data ordinal itu data kualitatif atau data yang dikategorikan menjadi angka. Kata yang seharusnya kalimat dikategorikan menjadi angka. Dalam ordinal ini juga terdapat perankingan seperti mana yang lebih baik gitu. Sedangkan nominal ini merupakan data pengelompokan juga, kategori juga, tapi tidak memiliki ranking seperti data kita pada saat ini. Angka 1 dan 0, angka 1 menunjukkan laki-laki, sedangkan angka 0 menunjukkan perempuan. Pada data ini, itu tidak terdapat rankingan, makanya kita menggunakan nominal. Di desimal, kita ganti jadi 6, karena terdapat 6 desimal. Kemudian ini kita perbaiki. 3,5, 2,5, 2, 3, 4, 1,8, 3,5, 3,5, 3. Nah, setelah selesai melakukan tahapan ini, kita masuk ke tab Analyze, pilih yang Regression, pilih Linear,
Selanjutnya, gaji karyawan ini jadi dependen karena dia merupakan variabel dependen. Lalu jenis kelamin dan masa kerja ini masukkan ke independen. Setelah itu klikkan off. Nah, di sini sudah terdapat hasil outputnya, hasil output yang telah dianalisis oleh SPSS. Langkah awal kita bisa melihat nilai R-square. Melihat berapa persen sih variabel-variabel itu mempengaruhi, berapa persen sih variabel-variabel independen itu mempengaruhi variabel-variabel dependen. Kita bisa lihat nilai R-square pada tab model summary. Nilai R-square yang didapat adalah 0,772, yang artinya sebanyak 77,2% variasi gaji karyawan dapat dijelaskan oleh variabel jenis kelamin dan masa kerja. Sedangkan sisanya 22,8% itu dijelaskan oleh variabel lain yang di luar model. Nah, setelah itu selesai, kita masuk ke tab ANOVA. Kita bisa lihat nilai F-nya sebesar 11,872 dengan nilai signifikan 0,006. Di mana 0,006 ini itu lebih kecil dibandingkan 0,05. Karena 0,05 itu taraf yang kita gunakan pada analisis ini. Nah, karena lebih kecil, maka secara simultan atau secara bersama-sama, variabel jenis kelamin dan masa kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap gaji karyawan. Setelah itu, kita lanjut ke tab koefisien. Kita bisa lihat nilai T. Nilai T pada variabel jenis kelamin yaitu sebesar min 0,862 dengan signifikan 0,417. Yang artinya 0,417 ini lebih besar dibandingkan 0,005. Artinya secara parsial jenis kelamin ini tidak berpengaruh signifikan terhadap gaji karyawan. Artinya itu walaupun dia laki-laki atau perempuan, hal itu tidak berpengaruh terhadap gaji, karena memang tidak dibeda-bedakan. Selanjutnya pada masa kerja, kita bisa lihat nilai T sebesar 3,964 dengan nilai signifikan 0,005. Di mana 0,005 ini itu lebih kecil dibandingkan 0,05. Di mana 0,005 lebih kecil dibandingkan 0,05. Artinya, secara parsial, variabel masa kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap gaji karyawan. Nah, kesimpulannya itu semakin lama nih masa kerjanya, maka akan semakin banyak juga gaji yang diperoleh. Nah, dari hasil output ini kita bisa membuat persamaan baru, yaitu Y sama dengan 2,350 dikurang 2,50 X1 ditambah 1,150 X2. Yang artinya itu jenis kelamin memiliki pengaruh negatif terhadap gaji karyawan, sedangkan masa kerja memiliki pengaruh yang positif terhadap gaji karyawan. Nah, kesimpulan akhirnya, secara parsial memang kedua variabel ini itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap gaji karyawan. Sedangkan secara parsial nih hanya masa kerja yang dapat berpengaruh signifikan terhadap gaji karyawan. Sedangkan jenis kelamin ini tidak memiliki pengaruh signifikan. Demikian pemaparan mengenai proses menganalisis data menggunakan SPSS dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Semoga dengan adanya video ini dapat menjelaskan atau memberikan pemahaman kepada teman-teman cara melakukan analisis data serta menginterpretasikannya data yang telah dianalisis. Sekian dan terima kasih.